Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, curhan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Kemudian kita melanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan semua amalan yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, kemudahan dalam menjalankan melaksanakan amal kebaikan, dilancarkan segala urusan kita, dilancarkan rezekinya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari seluruh kejahatan-kejahatan makhluknya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Bayyinah. Kita akan baca ayat keempat. Namun sebelum kita membaca ayat keempat, saya ingin sedikit mengulang kembali, mereview kembali apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 1, 2, dan 3 yang telah kita bahas, Allah menjelaskan kepada kita tentang sikap orang-orang kafir, di mana Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata ini adalah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti yang nyata itu adalah seorang Rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW,
yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu berupa Al-Quran, di dalamnya atau dalam kitab tersebut terdapat isi ajaran-ajaran yang lurus. Kemudian ayat keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah dan tidaklah mereka terpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat keempat ini Allah menjelaskan bahwa mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, kitab mereka yaitu Taurat, Zabur, Injil. Mereka orang-orang ini malah justru berpecah belah setelah diturunkan bukti yang nyata. Malah mereka berpecah belah setelah mereka mendapatkan Alkitab. Ada yang mengatakan mereka berpecah belah setelah mereka mengetahui kebenaran, setelah diturunkan kepada mereka kitab-kitab mereka, dan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang berpecah belah sebelum mereka mendapatkan pengetahuan, itu wajar, karena kita tidak mengetahui kemudian kita terpecah. Nah ini tidak, justru kemudian mereka ini terpecah setelah mereka mengetahui dan setelah datang kepada mereka Al-Quran. Dan memang Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengikuti dialog antar agama misalkan, itu banyak versi Alkitab. Dalam versi ini ada 66 versi kitab. Dalam versi yang lain ada 77 Alkitab. Ini banyak. Dan ada sampai 80 Ortodok nanti punya 80, dan nanti apalagi macam-macam kitabnya, dan banyak sekali versinya. Kalau Al-Quran, ya inilah yang kita sepakati. Ya, walaupun ada beberapa kelompok seperti Syiah, itu memang ada yang menganggap bukan ini tidak ada yang kurang dari ini, cuma ada tambahan-tambahan. Jadi Syiah itu punya tambahan-tambahan ayat. Selebihnya kita Al-Quran ini sama. Ini yang kita sepakati. Namun mereka, ya Syiah ini punya beberapa tambahan, bukan beberapa, banyak bahkan tambahan-tambahan ayatnya, lebih 2 kali lebih tebal atau 3 kali lebih tebal daripada Al-Quran yang kita miliki. Tapi selebihnya itu kita sama. Hanya beberapa kelompok-kelompok yang agak lain memang itu punya Quran sendiri, tetapi yang lain sama. Alkitab juga begitu, lebih banyak. Karena itu, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau sudah menyampaikan kepada kita. Beliau mengatakan annal yahud ikhtalafu, dalam hadis yang lain iftaraqat al-yahud ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 73, 72, 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala isnataini wa sab'ina firqatan, dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 73
72 kelompok. Wa sataftari ummati ala 73 firqatan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya itu di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Qalu man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang-orang golongan yang mengikuti apa yang dikerjakan olehku dan para sahabat. Jadi dalam hadis ini iftaraqat al-yahud 71 firqatan, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 72, dan umatku kata Nabi terpecah menjadi 73. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Memang ada beberapa pemahaman. Sebagian memahami hadis ini, ada sekelompok orang memahami hadis ini bahwa Islam ini terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian dihitung ada Muhammadiyah, ada NU, ada ini, semuanya di neraka kecuali kelompok kami. Nah, itu repot itu. Kecuali satu, karena kami ini yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, biasanya di sini dipakai untuk menjatuhkan kelompoknya orang. Kemudian kelompoknya inilah yang ma'ana alaihi wassahabi, sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Nah, ada penjelasan yang menarik dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang ini yang menurut saya lebih tepat kepada kebenarannya. Walaupun nanti mungkin ada penjelasan yang lain yang menganggap Islam terpecah menjadi 73 golongan. Pertanyaan saya, apakah Nabi dalam hadis ini mengatakan dan Islam akan terpecah belah menjadi 73, atau Nabi mengatakan dan umatku? Nabi kan tidak mengatakan Islam jadi Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72. Nabi tidak mengatakan Islam terpecah menjadi 73. Nabi mengatakan umatku. Maka kalau umatku ini siapa? Maka orang-orang setelah Nabi itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Baik dia Yahudi, Nasrani, ataupun agama-agama yang lain, itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat itu ada dua, umat Nabi itu ada dua, dan semuanya ini umat Nabi. Ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Kita ini namanya umatul ijabah, satu kelompok umat yang telah memenuhi, menjawab dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena kita sudah masuk meyakini Nabi Muhammad SAW. Dan umat dakwah ini adalah mereka umat yang masih memerlukan dakwah kepada Islam untuk diajak masuk kepada Islam. Dia Nasrani, Yahudi, ataupun apapun agama mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang dimaksud dengan umatku terpecah menjadi 73 ini ya semua, baik itu agama apa. Dan yang selamat adalah Islam yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan kelompok-kelompok tertentu. Jadi kemudian 73 ini kemudian dihitung, dicari, misalkan aliran-aliran Islam, misalkan ada NU, ada Ahmadiyah, ada Basriyah, ada Persis, ada Al-Irus, ada apalagi lebih daripada 73. Kalau semua umat Islam di dunia ini, organisasi Islam ini di dunia ini dihitung lebih. Jadi saya lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi bahwa umatku ini, jadi Nabi mengatakan umatku bukan Islam, ya, bukan kepada Islam. Dan kita Islam ini selama, ya, walaupun kita berbeda-beda dalam berorganisasi, beda dalam madhab, ya, beda dalam dalam fikih ataupun dalam beberapa hal yang memang para ulama itu berbeda, ya kita masih tetap Islam, insya Allah termasuk ma'an alaihi wassahabi. Maka saya menganggap ukuran kita ini, ya, selama kita masih dalam
dalam koridor ahli sunnah wal jamaah. Apapun itu organisasinya, ya insya Allah kita termasuk umat Muhammad yang berpegang teguh dengan hadis ini, ma'ana alaihi washabi. Selama kita ahli sunnah wal jamaah, jadi kita tetap meyakini kelompok yang selamat itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Namun siapakah ahli sunnah wal jamaah itu? Nah ini yang harus kita juga tidak boleh tertutup dan tidak boleh menyempitkan makna ahli sunnah wal jamaah. Jangan menganggap kita lah ahli sunnah wal jamaah, yang di lain itu adalah ahli bid'ah misalkan. Nah, ini kadang seperti itu juga. Kadang-kadang kita, sebagian kita ini menganggap kita ahli sunnah wal jamaah dan yang lain bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan memang banyak buku-buku di Indonesia ini, kita tidak bisa bicara umat Islam secara global. Di Indonesia ini banyak buku-buku yang seperti itu, provokatif seperti itu. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Misalkan beberapa kelompok mengatakan Asy'ari bukan ahli sunnah wal jamaah. Dibahas lagi kan, namanya dikatakan bukan ahli sunnah, ada reaksi. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi intinya begini, kita meyakini ahli sunnah itu kelompok yang selamat. Karena dia kelompok yang selamat, maka kita ini kemudian saling rebutan. Rebutan menisbatkan dirilah yang ahli sunnah wal jamaah. Maka saya ingin mengatakan, jangan menyempitkan mana ahli sunnah wal jamaah hanya kelompok kita. Ahli sunnah wal jamaah itu seperti rumah besar yang di dalamnya itu bisa jadi banyak kamar-kamar. Maka kemudian jangan mengeluarkan orang daripada ahli sunnah karena hanya berbeda dalam masalah-masalah tertentu. Maka saya sepakat dengan indikator ahli sunnah wal jamaah itu, atau tanda orang itu masih dalam koridor ahli sunnah wal jamaah itu, satu, tentang selamat dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prinsip dia, konsep keimanannya? Selama dia meyakini rukun iman itu, 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasulnya, maka satu dia ahli sunnah wal jamaah. Karena nanti Mu'tazilah itu punya prinsip rukun iman sendiri, Syiah juga punya rukun iman sendiri. Ahlu sunnah yang kedua, bagaimana dalam rukun Islamnya? Rukun Islamnya 5, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi-kurangi. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapnya terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana sikapnya terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW? Apakah dia mengkafirkan kebanyakan para sahabat Nabi atau tidak? Kalau dikatakan Abu Bakar, Umar kafir, gimana kita mengatakan di Ahlussunnah wal Jamaah? Bayangkan apa Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dari sekian ribu para sahabat itu, ratusan ribu para sahabat itu, yang Islam itu hanya sekian orang, tidak sampai 10 orang. Yang selebihnya dikafirkan. Kalau para sahabat Nabi kafir, bagaimana kita kemudian menerima Islam sampai kepada kita? Jadi yang tidak kafir itu hanya beberapa orang dan jalur ahlul bait. Ini dikatakan oleh Syiah. Jadi kita itu bukan tidak menerima Syiah, Syiah yang tidak bisa menerima kita. Dan saya bertemu langsung dengan mahasiswa di Iran. Saya tanya, kenapa kalian orang Syiah itu kok suka mencela, menghina sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Masya Allah itu, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Kenapa kalian suka mencela, suka menghina? Saya ketemu langsung. Kisah itu nanya di Madinah ketika itu. Aku jawab dia apa? Oh enggak, kami tidak mencela, tidak menghina Syiah, tidak mencela sahabat Nabi, tidak menghina sahabat Nabi. Karena kalau kita mencela, menghina sahabat Nabi, sama kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena diciptakan Allah. Dan terus apa yang kalian lakukan sama ini? Kami bukan mencela, hanya melaknat, sama aja. Salah nanya saja ini. Jadi bukan mencela, bukan menghina, betul. Melaknat. Jadi kalau kita mengatakan ketika disebut sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu,
sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka Abu Bakar apa mereka mengatakan laknatullah alaihi, Umar laknatullah alaihi. Maka selama kita masih dalam 3 prinsip ini, bagaimana rukun iman kita, rukun Islam kita, bagaimana sikap kita terhadap sahabat Nabi, bagaimana dalam keyakinan kita terhadap Al-Quran. Selama ini kita benar, maka dia adalah Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan kemudian Sunnah wal Jamaah maknanya kita sempitkan, kemudian kita hanya kita lah yang sebagai Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah akidah pun, dalam masalah akidah banyak perkara-perkara yang kita sepakati, ada banyak juga perkara-perkara kita yang tidak kita sepakati. Dalam masalah akidah ada yang prinsip, ada yang khusus, ya, ada yang prinsip, ada yang khusus, ada yang harus kita yakini dan tidak ada yang berselisih di antara kita, ada juga yang kita perselisihkan. Dalam ayat pun disebut dengan ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang masih pemahamannya masih multafsir. Ya, pemahamannya memang bukan sesuatu yang mutlak, sesuatu yang kotor, tetapi dia sesuatu yang dhanni. Sesuatu yang dhanni itu kemudian dibolehkan untuk kita berijtihad. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, yang memang umat kata Nabi Muhammad, wasataftariqu hadhil ummah wasataftariqu ummati, umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Jangan kemudian kita menghitung-hitungnya, yang lain itu ya di neraka, dia di neraka, kamilah yang surga, karena kami berpegang teguh kepada Nabi dan para sahabat-sahabat. Itu menyebutkan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau berbeda dalam fikih ataupun perkara-perkara yang tidak prinsip, walaupun itu dalam masalah akidah, maka bukan berarti mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Memang hal-hal seperti ini terjadi perdebatan yang keras. Masalah-masalah seperti ini memang luar biasa perdebatan. Bahkan ya tadi, jangankan masalah seperti itu, masalah kecil pun kadang sampai dikafirkan. Ya kafir misalnya, gampang sekali. Jangankan mengeluarkan orang dari Ahlussunnah, mengeluarkan dari Islam pun sangat gampang. Jadi ada hal-hal yang prinsip dalam masalah akidah, ada hal-hal yang tidak prinsip dalam masalah akidah. Baik, nah intinya mereka terpecah belah. Mereka terpecah. Justru setelah mereka mendapatkan petunjuk, setelah mereka mendapatkan keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Padahal Nabi datang itu bukan membawa agama baru, bukan membawa ajaran baru. Nabi Muhammad datang setelah Yahudi dan Nasrani itu tidak membawa sesuatu yang baru. Perintahnya sama, yaitu apa? Liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Yahudi diperintahkan menyembah Allah mukhlishina lahu-d-din. Nasrani juga diperintah oleh Allah menyembah Allah mukhlishina lahu-d-din. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Jadi kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya agar supaya mereka tidak menyembah melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian aku. Jadi semua utusan Allah itu visi misinya sama, sembahlah Allah. Visi misinya itu adalah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua para nabi itu diutus oleh Allah agar mereka itu mengingatkan kepada umatnya agar mereka menyembah Allah dan menyembahi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tugas Nabi itu apa? Ini yang kalau kita perlu kita pahami baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tugas para Nabi itu, ya itu dalam ayat-ayat Quran itu kalau kita perhatikan, tugas para Nabi itu mengajak manusia menyembah Allah. Ya, perintah menyembah Allah. Kita itu jarang, tidak. Apa dalam Al-Quran itu tugas para nabi itu bukan untuk mengenalkan Allah. Ada Tuhan ini namanya Allah lah. Tetapi ada untuk menyembah Allah. Artinya apa? Orang-orang musyrik, ya, termasuk Yahudi dan Nasrani, mereka itu sudah tahu Allah. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Kalau mereka bertanya kepadamu siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Kalau bertanya kepada orang musyrik, mereka akan mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Ketika pasukan Abraha menyerang Ka'bah, sempat sebelum menyerang Ka'bah ini, untanya Abdul Muthalib dirampas dan beberapa unta orang-orang Makkah ini dijarah dirampas. Kemudian Abdul Muthalib datang, dia minta kembalikan untanya. Dia kaget, Abraha itu kaget. Saya kira kamu datang ke sini untuk apa, membela Ka'bah gitu ya. Ternyata hanya minta unta. Apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbul ibil. Saya pemilik unta itu. Walil Ka'bati rabbun yahmiha, dan Ka'bah itu ada Tuhannya yang akan menjaganya. Berarti apa? Dia kenal dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Ka'bah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat Quraisy ketika itu, orang musyrikin Quraisy ketika itu ya, mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi datang itu bukan untuk memperkenalkan Tuhan, tapi untuk mengajak agar mereka ini menyembah Allah. Karena mereka sudah kenal. Maka dalam Al-Quran ini, ya, kalimat-kalimat yang dibangun dalam Al-Quran itu bukan memperkenalkan Allah. Al-Quran ini akan menjadi tebal kalau berisi tentang pembuktian adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Al-Quran ini adalah bagaimana supaya manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian belakangan itu muncul teori-teori dalam akidah, ada wujud. Ya, kita wujud itu sih. Maka dulu ada yang bertanya, ada enggak dalam Al-Quran wujud Allah itu? Coba cari dalam Al-Quran, ada enggak dalam Al-Quran yang mengatakan aku ini Allah yang ada gitu? Enggak ada. Ada Allah mengatakan saya ini wujud, ana wujud gitu. Tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan saya ini Allah yang ada. Kenapa? Tidak perlu mengatakan itu, karena masyarakat ketika itu sudah tahu Allah itu ada. Maka diulang lagi. Maka dalam Al-Quran itu yang ditekankan adalah menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman dulu itu tidak ada orang ateis. Orang musyrik pun nggak ada yang ateis. Mereka percaya Tuhan namanya menyembah selain Allah. Nah, maka teori wujud ini penting. Untuk apa? Untuk membantah orang-orang yang meragukan adanya Tuhan. Orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, ateis pun sebenarnya dia percaya kepada Allah, namun tidak mau mengakui gitu aja. Mereka orang ateis ini tidak percaya kepada Tuhan. Begitu dia takut berdoanya minta juga kepada Tuhan. Orang ateis itu bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mengakui. Dan ateis itu terkadang disebabkan, misalkan kalau kita belajar dalam filsafat ada siapa namanya Nietzsche, siapa itu God is dead, Tuhan itu mati. Tuhan itu enggak ada. Pernyataan beliau itu bukan tidak berdasar, bukan tidak ada latar belakangnya. Jadi dulu orang-orang Yunani itu seakan-akan yang menjalankan agama itu hanya orang-orang kaya.
orang punya uang. Jadi kalau petani, orang miskin itu kayak tidak berhak untuk beragama. Jadi yang bisa menjalankan agama itu hanya orang yang punya uang. Jadi kalau orang rendah itu kayak tidak bisa beragama. Makanya di mana keadilan Tuhan kalau seperti itu? Kalau Tuhan itu mati. Nah, begitu. Jadi mereka bukan tidak percaya kepada agama. Dalam Islam juga begitu sebenarnya, hampir begitu juga. Di dalam Islam itu hanya orang yang kaya yang bisa menyempurnakan agama itu. Yang bisa haji siapa? Kan orang kaya, baik. Yang miskin gimana? Orang yang bisa bersedekah itu siapa? Orang kaya. Orang yang bisa bangun masjid siapa? Orang kaya. Yang punya uang. Tapi dalam Islam konsep sedekah itu bukan hanya dengan uang. Makanya ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak dong orang kaya. Kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, kami baca Quran, mereka baca Quran. Mereka bersedekah, kami tidak punya apa-apa. Apa kata Nabi? Subhanallah itu sedekah. Subhanallah, alhamdulillah itu sedekah. Artinya sedekah dalam Islam itu tidak hanya dengan sedekah dengan maliyah, dengan harta. Bayangkan kalau sedekah itu dengan harta. Kata Nabi, setiap persendian tulang kita ini ada sedekah. Kalau orang punya kaya, gampang ngasih. Tapi bagaimana sedekahnya? Kata Nabi, setiap persendian tulang itu bagaimana sedekahnya? Subhanallah, membantu orang mengangkat apa orang jualan itu ke ininya, itu sedekah. Melerai orang yang bertengkar, sedekah. Ya kan? Bantu orang naik ke kendaraannya, sedekah. Ya. Bapak Ibu menyiapkan minuman jamaah kita ini itu sedekah. Nah, jadi dalam Islam itu sedekah itu tidak harus dengan harta. Kita tidak bisa haji, tidak bisa umrah misalnya. Ada amalan-amalan yang keutamaannya serupa dengan haji dan umrah. Bukan menggantikan. Nah, kalau gitu tidak usah haji lah. Kalau gitu tidak usah umrah ya. Orang kita duduk setelah sholat subuh, duduk di masjid, mendengarkan majelis ilmu, menunggu waktu suruh, kemudian setelah suruh kita sholat isyraq misalkan. Itu keutamaan seperti haji atau umrah ya. Kalau gitu ya tidak usah umrah. Nanti hari umrahnya begitu saja Pak, sholat subuh saja. Keutamaannya sama, tapi tidak bisa menggantikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul itu tugasnya sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Mau dia dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menyampaikan, mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang tagut atau sesembahan-sembahan selain Allah. Termasuk dalamnya di sini adalah ya mukhlisin. Ini bukan sekedar ya'budu tapi juga mukhlisin. Kita ini bisa saja sudah mengamalkan liya'budunya ini, tapi mukhlisinnya tentu. Kita bisa saja sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita mukhlis dalam beribadah kepada Allah? Ikhlas dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Ya. Bagaimana kita menyembah Allah yang melaksanakan ya seperti yuqimus shalah wa zakat, ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala ataupun karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kesini ya Allah yang tahu hatinya. Apakah memang lillahi ta'ala? Kalau ibadah-ibadah yang berat, ya, ibadah-ibadah yang berat, kemudian tidak kita lakukan karena Allah, kasihan Bapak. Kita hanya mendapatkan capeknya, tapi tidak mendapatkan pahala. Bapak Ibu mau haji, mau umrah, ibadahnya berat, biayanya besar, pikiran, tenaga. Kalau hanya sekedar gagah-gagahan, biar sekedar dipandang orang kaya, sukses sama tangganya, misalkan begitu. Kadang kita ini kalau sudah bisa naik haji itu kayak senang. Biar tahu nih tangga saya ini, saya bisa juga haji. Jadi untuk menjawab yang sebelumnya diremehkan sama tangganya. Kadang kita berbuat sesuatu itu untuk menjawab itu.
didendahkan sama tangganya, saya akan buktikan saya bisa haji, saya buktikan bisa umrah. Jadi dia haji umrah itu apa? Untuk menjual tetangganya itu. Sudah keluar biayanya besar sampai 70 juta misalnya. Hanya untuk itu sampai sana 30 hari, 40 hari. Berat, capek. Hanya dapat capek saja. Maka usaha ibadah-ibadah yang berat, apalagi sampai tenaga pikirannya, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak syirik. Sama kita ini subuh-subuh ini ngantuk. Subuh-subuh ini ngantuk, berat kesini hanya untuk bukan lillahi ta'ala. Capek kita, hanya mendapatkan capek. Orang masjid itu macam-macam. Dan Allah yang tahu hatinya, niatkan lillahi ta'ala. Orang yang ke masjid lillahi ta'ala, maka ya dia tidak ada urusan dengan yang lain. Saya ke masjid, ingin ibadah, ingin sholat, datang. Ada orang sudah bertahun-tahun sholat di masjid, kemudian pemilihan ketua takmir di masjid dan pengurusnya. Setelah terpilih, ya, saya sudah 10 tahun sholat di masjid ini. Masa saya tidak dijadikan pengurus? Bisa begitu, Pak. Saya sudah 5 tahun, 10 tahun saya sholat di sini. Tidak pernah saya sholat di masjid sebelah itu. Tidak juga dilirik saya sebagai pengurus. Bapak Ibu kesini mau sholat karena Allah mau jadi pengurus. Nah itu kan nanti soal hati, Pak. Ya, bisa hati. Jadi rusak ibadah kita nanti. Ikhlas itu bukan hanya di awal. Ikhlas itu di awal, ikhlas itu di pertengahan, ikhlas itu juga di akhir. Bisa saja saat saya memberikan, saya ikhlas memang. Di pertengahan disebut-sebut sedekah kita itu, atau sudah di akhir-akhir sudah selesai kita bantu masjid, ikhlas. Awal kita bantu masjid ikhlas. Ya inilah kita sudah selesai masjid, sudah bagus. Sudah terjadi apa ini masjid kalau bukan karena saya panitianya tidak selesai nih Pak. Tak maksudnya kepada orang bersedekah itu mohon maaf seperti buang air. Gimana Pak Ibu kalau buang air? Lupa. Siram lupakan. Tidak usah diingat-ingat tadi warnanya apa. Tidak usah diingat-ingat kalau sudah sedekah sudah. Lupakan, tidak usah kita sebut-sebut lagi, tidak usah kita ungkit lagi. Ini kalau bukan karena saya, ini tidak begini. Ini karena saya ini. Nah, itu nanti. Padahal sudah di awalnya memang sudah ikhlas ya, tapi di belakangnya begitu. Jadi ikhlas itu di awal dijaga, pertengahan dijaga, di akhir juga dijaga. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, mau kita yang diapakan, tidak ada urusan. Saya urusannya dengan Allah, bukan Anda. Saya datang ke sini ini urusan saya dengan Allah, mau beribadah. Mau diangkat pengurus ya terserah, mau diapa terserah. Ya. Karena urusan saya hanya dengan Allah. Maka perkataan ulama mengatakan maka lillahi dan bertasawuf. Sesuatu yang dilakukan karena Allah pasti akan dawam dan terus akan berkontinu. Wa ma kana lillahi in qata'a wa fasala, dan sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah akan terputus. Jadi ciri ikhlas itu akan berkontinu Bapak Ibu. Ya, orang yang ikhlas dalam sholat, dalam keadaan apapun dia tetap sholat. Mau di sini kan, di mana kan? Ya. Karena apa? Ikhlas itu kita menjadikan urusan kita ini hanya dengan Allah. Saya tidak ada urusan dengan dunia, tidak ada kepentingan dengan apa, tidak urusan dengan siapa. Ya, urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada gesekan apapun, ya, kita tetap sholat. Jadi kalau Bapak Ibu ada masalah sedikit kadang di masjid itu tidak mau sholat lagi, dan mau datang lagi. Baik, ada yang sampaikan? Ada yang menanyakan? Ada Ustaz. Nomor 2 Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari al-mukhlisin tadi disebutkan bahwa orang yang beribadah kepada Allah itu akan diterima dengan buktinya ikhlas. Dan bagaimana Ustaz kaitannya dengan kita dalam membaca Al-Quran? Karena
niat awalnya itu memang diharapkan semata-mata karena Allah. Lalu adanya ayat-ayat surah-surah tertentu sehingga seakan-akan orang itu memaknai surah ini yang lebih utama, sedangkan yang surah yang lain kurang indahkan gitu. Ya, terima kasih. Termasuk dalam sedekah ya, misalkan ya, dalam sedekah itu kadang niat kita ada unsur terselip dalam niat kita bersedekah. Mudah-mudahan dari sedekah itu ada timbangan balik duniawi. Boleh nggak? Boleh. Yang penting niat kita itu yang utama adalah lillahi ta'ala. Kemudian kita minta kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan sedekah kita. Ya Allah, mudah-mudahan dari sedekah ini sakit ibu saya sembuh-sembuhkan. Mudah-mudahan dari sedekah ini usaha saya dagangan saya dilancarkan. Boleh tidak? Silakan. Kita berdoa itu, kita minta kepada Allah. Setelah kita memberi, yang penting dalam kita memberi itu ikhlas karena Allah Subhanahu. Kemudian kalau kita kemudian mau minta apapun dengan amalan kita, dengan sedekah kita, tidak apa-apa. Ya boleh. Padahal orang sudah kalau sedekah ya sudah tidak boleh karena tidak boleh selain ikhlas, tidak boleh selain yang lain itu misalkan. Tidak. Kita itu boleh meminta kepada Allah dengan amalan kita tadi. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Kita bersedekah ataupun kita bantu orangnya. Tentu pertama kita nyatakan niat, kemudian kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dari sedekah ini membantu mudah-mudahan disembuhkan dari penyakit, sehat, begitu apa. Karena salah satu manfaat daripada sedekah itu adalah menyehatkan. Ya, kata Nabi, dalam setelah dikatakan bahwa berobat dengan sedekah. Nah, sedekah itu memberikan kesembuhan dari penyakit kita. Sedekah itu memberikan kemudahan dari kemudaratan kita. Sama juga baca Quran misalkan. Ada ayat-ayat yang memang yang kita bacakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi memang salah satu faedah atau manfaat daripada ayat-ayat itu kelebihannya ataupun keutamaannya memang macam-macam. Ada yang untuk terlindungi menjaga diri kita dari syaitan. Ada ayat-ayat yang diyakini bisa mendatangkan rezeki misalkan. Artinya begini, kita ini kalau baca Quran, kemudian ya kita baca lillahi ta'ala. Kemudian kita dengan baca Quran itu meminta kepada Allah, ya kita disehatkan, dilindungi dari bahaya, diberikan kemudahan dalam urusan kita, dalam dagang kita. Itu berdoa kita, bukan niatnya. Yang tidak boleh itu dijadikan niat. Ya, yang tidak boleh itu saya bersedekah biar nanti ini misalkan, bukan. Tapi ini kalau misalnya saya bersedekah uang ya mudah-mudahan biar usaha saya lancar misalnya, itu kan niat sudah. Tapi kemudian kalau kita setelah bersedekah berdoa, ya Allah, ya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah saya diberikan kesembuhan ini. Jadi jangan jadikan niat, tapi boleh meminta berdoa dari sedekah kita. Yang penting jangan jadikan niat utama kita. Jadi tidak masalah. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak di luar pertanyaan ya Ustaz. Begini Ustaz, suami saya punya teman guru agama Kristen. Nah, setiap istrinya akrab dengan saya juga seperti saudara lah sudah hubungan kami. Jadi setiap Lebaran itu datang ke rumah beliau satu keluarga. Nah, pada saat mau segitu mereka mengucap salam, Assalamualaikum. Apakah ini harus saya jawab atau saya diam aja gitu Ustaz? Karena ingat itu orang Kristen yang ucap salam itu Ustaz. Ya. Terus itu pada saat di rumah itu Ustaz, ya setiap Lebaran mesti kita
di fitrahnya memang. Saya kasih itu apa enggak apa-apa itu karena ayo satu agama gitu. Itu aja pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengucapkan salam kepada orang muslim, memang para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang antara yang menghalalkan dan tidak menghalalkan. Nah, ini seperti ini masalah-masalah khilafiyah. Tidak boleh menghalalkan tidak membolehkan mengucapkan salam karena salam itu doa. Ya, ada salam itu doa. Dulu di zaman Nabi ada orang mengucapkan salam. Ya, Nabi menjawabnya waalaikum. Ternyata salamnya itu sebenarnya dia bukan salam yang bukan lengkap. Jadi dia mengatakan ini assalamualaikum. Jadi bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini mirip kan? Assalamualaikum. Waalaikum. Jawab begitu waalaikum. Semoga kematian pada kalian itu dijawab. Nah, orang mengucapkan salam assalamualaikum. Kalau kita boleh tidak menjawabnya? Kalau saya mengikuti pendapat yang boleh. Dalam Al-Quran Allah firman, wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha. Kalau mereka mengucapkan salam maka berilah salam yang terbaik kepada mereka. Tapi dalam ucap begini, misalkan begini, dia mengucapkan salamnya lengkap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup menjawabnya waalaikumsalam. Ya, tidak perlu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau waalaikumsalam itu artinya ya semoga kepada kalian kesejahteraan. Salam itu kan artinya assalamualaikum, semoga kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keberkahan Allah tercurah atas kalian. Kita tidak mendoakan lengkap seperti itu. Rahmat berkat Allah yang untuk orang-orang yang mukmin. Maka kita menjawabnya waalaikumsalam. Jadi boleh kita kalau ada orang muslim pun menjawab waalaikumsalam. Misalkan kita di satu tempat, di situ ada muslim, ada muslim, dan kita juga kadang tidak tahu yang mengatakan salam muslim atau muslim. Jawab saja kalau tidak tahu waalaikumsalam. Orang yang mengatakan assalamualaikum, orang yang menjawab waalaikumsalam hanya mendapatkan satu kebaikan. Kalau dijawab lengkap lagi waalaikumsalam warahmatullahi mendapatkan dua kebaikan. Warahmatullahi wabarakatuh dia mendapatkan tiga kebaikan. Itu kan doa. Ya. Dibaca minimal waalaikumsalam. Jadi tidak apa-apa kita menjawab salamnya orang muslim waalaikumsalam, tapi cukup waalaikumsalam. Kemudian memberikan ampau. Sedekah kita itu tidak hanya kepada muslim, ya. Sedekah Nabi itu juga banyak kepada orang-orang non-muslim. Jadi dalam kita bermuamalah itu, ya, bermuamalah itu malah baik itu kepada muslim ataupun non-muslim. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Rasul saya punya tetangga Yahudi. Ya, dia orang Yahudi. Apakah boleh saya memberikan sebagian makanan kepada dia? Nabi suruh perintahkan dia untuk melebihkan dari makanannya, kemudian diberikan kepada orang-orang Yahudi. Dalam bermuamalah itu Nabi itu tidak mengurangi hak muslim sedikit pun. Ya, Nabi keras tegas itu kalau dalam peperangan, dalam sikap dakwah saja, tapi dalam bermuamalah Nabi tetap baik. Ya, Nabi tetap bermuamalah dengan baik kepada orang-orang muslim. Jadi kalau misalkan ngasih ampau, ya tidak masalah. Tetap apakah berpahala? Karena ini adalah dia ibadah, sedekah itu ibadah sosial. Ya, ibadah sosial. Jadi walaupun kepada muslim, ya insya Allah ya nantasi kepada Allah, ya kita berharap kepada Allah ada balasan atau ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin kami tanyakan surat Al-Baqarah ayat 6 yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang muslim masuk dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Yang kami tanyakan yang dimaksud ahli kitab itu golongan yang seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kitab itu adalah orang-orang yang diberikan kitab
yaitu Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Zabur, Taurat dan Injil. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kitabnya orang Yahudi itu Nabi Daud itu Zabur dan juga dari kalangan Bani Israel. Kemudian Musa itu Taurat, Nabi Isa Injil. Jadi orang yang menerima kitab atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maksudnya orang yang menerima kitab. Kitab kita ini Al-Quran. Nabi Musa dan umatnya Taurat, Nabi Isa dan umatnya Injil. Islam datang terakhir menyempurnakan agama-agama itu. Tujuannya sama tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Tugasnya Ibrahim, tugasnya Ishak, Yakub, Musa, Isa sama, mengajak manusia beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan tandingan-tandingan selain Allah. Itu ya. Saya kira itu demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan kita istiqomah kepada Allah dan mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati, dan kita belajar Al-Quran. Allahumma alhamdulillah. Adzanallahu bikum ajma'in wa wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.